Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Muhammad dengan NPM 022 722 11 003, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 4B Universitas Khairul Ternate. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode etnografi. Yang pertama di sini perlu kita ketahui etnografi asuh bentuk penelitian yang dapat digunakan untuk menyelidiki budaya konsumen online. Ini bertujuan untuk mendekonstruksi norma dan ekspresi budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi dalam kelompok yang diteliti dengan menentukan dengan menonton debat dan acara yang terjadi secara ornik di internet. Perilaku sosial bebas individu internet dikumpulkan dan dibahas melalui ini. Intinya adalah bahwa informasi ini dikumpulkan ketika pelanggan bertindak secara alami, berbeda dari penelitian survei, di mana pelanggan dapat bereaksi untuk menghindari penghinaan atau memuaskan surveyor. Menurut Marx Zahn, ini adalah cabang etnografi atau studi ilmiah tentang kebiasaan masyarakat dan budaya individu yang mempelajari aktivitas online gratis individu menggunakan alat riset pemasaran online untuk menyampaikan wawasan yang relevan. Berikut adalah metode pengumpulan data etnografi. Etnografi adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk memahami perilaku dan interaksi manusia dalam konteks online, khususnya dalam komunitas atau kelompok tertentu di dunia maya. Metode ini memanfaatkan observasi, partisipasi, dan analisis terhadap data yang dihasilkan dari interaksi online. Berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam etnografi. Yang pertama di sini observasi pasif. Peneliti mengamati interaksi dan kegiatan yang terjadi di dalam komunitas online tanpa melakukan intervensi aktif. Observasi dapat dilakukan secara terbuka atau publik atau tertutup kelompok tertentu. Yang kedua, partisipasi aktif. Penelitian secara aktif terlibat dalam komunitas online yang diteliti. Ini bisa berarti menjadi anggota, mengikuti diskusi, berkontribusi dan berinteraksi dengan anggota komunitas untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Yang ketiga, analisis konten. Analisis konten ini peneliti perlu menganalisis konten yang dihasilkan oleh anggota komunitas dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video. Ini bisa mencakup analisis pesan dalam forum diskusi, posting media sosial, atau konten yang dibagikan dalam platform lainnya. Yang keempat, wawasan online. Penelitian melakukan wawancara dengan anggota komunitas secara online, baik melalui pesan teks, panggilan video, atau platform komunitas lainnya. Wawancara ini dapat membantu pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan perspektif individu dalam komunitas. Yang kelima, analisis jaringan sosial. Analisis sosial jaringan sosial ini menggunakan teknik analisis jaringan untuk memahami struktur dan pola hubungan antara anggota dalam komunitas online.
Ini melibatkan identifikasi aktor kunci hubungan antara mereka dan perasaan yang dimainkan dalam komunitas. Yang keenam, pengamatan partisipan. Penelitian mengamati dan mencatat pengalaman pribadi mereka selama partisipasi dalam komunitas online. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih intim tentang dinamika dan budaya komunitas. Yang ketujuh, analisis konversensi. Konversensi media memahami bagaimana media berbeda, misalnya teks, gambar, video saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam konteks komunitas online tertentu. Yang kedelapan, analisis sistemen. Menganalisis sistemen atau emosi yang terkandung dalam konten yang dihasilkan oleh anggota komunitas, misalnya dalam menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi apakah suatu postingan bersifat positif, negatif atau netral. Metode ini dapat dikombinasikan dengan kebutuhan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang komunitas online yang diteliti dalam etnografi. Berikut adalah analisis data metode etnografi. Jadi metode etnografi ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami perilaku dan budaya online melalui pengamatan dan analisis terhadap interaksi dan konten yang terjadi di dalamnya. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan analisis data menggunakan metode etnografi. Yang pertama, pengumpulan data. Jadi, data yang dikumpulkan dari sumber online seperti forum, situs web, media sosial, atau platform komunikasi lainnya. Metode pengumpulan data ini dapat meliputi pengamatan langsung, penyimpanan tangkapan layar, atau pengunduhan konten yang relevan. Berikut transkripsi dan organisasi data. Jadi data yang dikumpulkan kemudian ditranskripsikan jika diperlukan dan disusun agar mudah dianalisis. Ini mungkin melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema atau topik tertentu, atau penggunaan alat bantu seperti Spreadsheet atau perangkat lunak khusus. Yang berikut analisis konten. Analisis konten ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren dalam data dikumpulkan. Ini bisa mencakup analisis teks untuk menemukan kata kunci atau frase yang sering muncul. Analisis sentimen untuk memahami persamaan yang terkandung dalam konten, atau analisis jaringan untuk memetakan hubungan antara entitas seperti penggunaan atau pengguna atau topik. Berikutnya, interpretasi. Hasil analisis konten kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lain yang lebih dalam tentang perilaku, nilai, dan budaya online yang diamati. Ini mungkin melibatkan pengaitan temuan dan teori atau literatur yang relevan, atau mengidentifikasi
implikasi dan temuan tersebut. Yang berikut pembentukan temuan. Pembentukan temuan ini berdasarkan interpretasi data temuan atau insting penting dibentuk. Ini mungkin mencakup pemahaman tentang dinamika komunitas online, norma-norma budaya yang dominan atau pola perilaku yang muncul. Berikut pelaporan. Hasil pelaporan dianalisis etnografi, kemudian disusun dalam bentuk laporan atau presentasi yang jelas dan sistematis. Ini mencakup deskripsi metodologi, kemudian utama, interpretasi, dan implikasi dari penelitian. Yang berikut validasi. Validasi ditemuan dilakukan dengan membandingkan dan memeriksa kemudian temuan dengan data asli, sering melibatkan pemangku kepentingan atau anggota komunitas yang terlibat dalam penelitian. Metode etnografi ini merupakan alat yang kuat untuk memahami budaya online dan perilaku dalam lingkungan digital. Namun seperti halnya dengan metode penelitian lainnya, menggunakan yang efektif memerlukan keahlian dalam analisis kualitatif dan pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya yang diamatinya. Demikian penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.